Shalom, saudara-saudara. Saya Pendeta Christian, saya Pendeta Gereja Toraja, melayani di Komisi Liturgi dan Musik Gerejawi di Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja. Ada sebuah pertanyaan yang sering dilontarkan akhir-akhir ini oleh warga Gereja Toraja. Mengapa Gereja Toraja kembali merayakan berbagai hari raya gerejawi yang selama ini hanya dilakukan oleh Gereja Katolik? Karena memang saat ini ada 14 hari raya gerejawi yang dipraktikkan dilaksanakan oleh Gereja Toraja. Selama ini hanya ada Advent, Natal, Prapaskah, Jumat Agung, Paskah, Hari Kenaikan, dan Pentakosta. Nah, sekarang ini kita mendengar dan sudah mulai melaksanakan ada Minggu Epifani, Minggu Transfigurasi, ada Rabu Abu, ada Minggu Palmarum, ada Kamis Putih, ada Sabtu Sunyi, dan ada Minggu Kristus Raja. Saudara-saudara, sesungguhnya semua hari raya itu adalah tradisi gereja mula-mula sejak awal perkembangan kekristenan pada abad-abad pertama, jauh sebelum gereja terpisah menjadi gereja Protestan dengan Katolik pada tahun 1517. Karena memang gereja terpisah menjadi Protestan dan Katolik itu tahun 1517, tepatnya pada tanggal 31 Oktober, ketika Martin Luther menempelkan 95 dalil teologi di pintu gerbang sebuah gereja di Jerman, di kota Wittenberg yang bernama All Saints Church. Sejak saat itu, saudara-saudara, gereja reformasi atau gereja Protestan tidak lagi melaksanakan berbagai simbolisasi dalam hari raya gerejawi karena menolak ajaran gereja yang berkembang di balik perayaan-perayaan itu, karena dipandang sebagai salah satu sarana untuk memperoleh pembenaran, pengampunan, dan keselamatan. Gereja Protestan menegaskan bahwa semua hanya karena kasih karunia Allah. Dan karena itu gereja Protestan menolak melakukan simbolisasi melalui hari raya gerejawi itu. Sementara itu gereja Katolik tetap melaksanakannya. Tetapi sebuah momentum penting terjadi pada tahun 1999 yang menjadi puncak dari sebuah dialog atau perjumpaan ekumenis antara gereja Protestan dan gereja Katolik seluruh dunia. Dan perjumpaan atau dialog itu terjadi selama bertahun-tahun di tengah sebuah kesadaran bahwa akankah selamanya gereja terpisah? Akankah gereja selamanya akan berada di dalam pertentangan, sementara orang-orang yang membenci Yesus dan pengikut-pengikutnya semakin menunjukkan kebenciannya. Maka jadilah tanggal 31 Oktober tahun 1999, pada tanggal yang sama, 31 Oktober, di tempat yang sama, di All Saints Church di kota Wittenberg di Jerman, maka ditandatanganilah sebuah dokumen yang dinamakan Joint Declaration on the Doctrine of Justification, deklarasi bersama tentang doktrin pembenaran oleh iman, yang dilakukan oleh pimpinan gereja Katolik dan juga pimpinan gereja-gereja Protestan dari seluruh dunia. Saat itu pula lah gereja Protestan dan Katolik memutuskan untuk mengakhiri skisma yang telah berlangsung selama 500 tahun. Biarlah perbedaan-perbedaan yang ada, dan memang perbedaan itu ada, itu tinggal di dalam institusi gereja masing-masing, tetapi kebersamaan dalam Kristuslah yang ditonjolkan, termasuk kebersamaan melaksanakan berbagai simbol hari raya gerejawi yang sejak awal telah menyatukan gereja, dan di dalamnya gereja telah bertumbuh selama lebih dari 10 abad, tentu dengan penghayatan masing-masing. Nah, disadari oleh semangat kebersamaan ekumenis itu pula lah sejak tahun 2014 Gereja Toraja memutuskan untuk kembali merayakan hari raya gerejawi sebagai warisan iman bersama gereja-gereja sedunia. Puncaknya adalah disahkannya pembaruan liturgi Gereja Toraja melalui sidang Sinode AM ke-24 tahun 2016. Jadi saudara-saudara, jangan ragu untuk menghayati kasih Allah melalui simbol-simbol yang telah membangun kehidupan umat Tuhan selama lebih dari 20 abad. Kita satu dalam Kristus, meski terdapat perbedaan-perbedaan di antara kita, tetapi bukan perbedaan itu yang akan kita tonjolkan, tetapi kebersamaan di dalam Kristuslah yang akan mengikatkan kita bersama-sama. Salah satu contoh, hari Rabu Abu yang pada saat ini dilaksanakan juga oleh Gereja Toraja. Ada beberapa praktik yang memang berbeda. Ada pemaknaan, ada penghayatan yang sedikit berbeda di dalamnya. Tetapi satu hal yang sama yang dilakukan oleh gereja sejak awal, sejak mula-mula, bahwa melalui Rabu Abu kita menyadari betapa lemahnya kita, betapa rapuhnya kita, betapa fananya kita. Makanya dalam Gereja Toraja rumusan yang dipakai adalah engkau adalah debu dan akan kembali kepada debu.
bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Hari Rabu Abu adalah saat di mana kita memulai 40 hari di mana penghayatan akan keberadaan kita sebagai yang tidak dapat melakukan apa-apa jika bukan di dalam Kristus yang telah memberi dirinya sebagai korban pendamaian untuk kita. Dan dengan demikian kita menikmati hari raya gerejawi, kita menikmati minggu-minggu prapaskah dalam penghayatan. Biarlah gereja-gereja satu, meskipun di dalam tempat, di dalam institusi masing-masing ada penghayatan-penghayatan, tetapi tetap disatukan di dalam iman kepada Yesus Kristus. Selamat memasuki minggu-minggu prapaskah. Tuhan memberkati kita semua.